Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat morning semuanya. Kali ini kita lagi berada di Wonosobo. Kita akan menjumpai seorang peternak muda milenial yang dari 4 ekor domba kini mempunyai 1000 lebih ekor domba. Kita saksikan bersama. Dia bisa, kita bisa. Siapa yang ingin berada di daerah dingin, dia harus berada di pegunungan. Dan siapa yang ingin sukses, dia harus ada di tengah-tengah orang yang sukses juga. Oke, selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi Mas Afton. Ya, selamat pagi. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Oke, selamat datang di Gria Ternak. Sekarang populasi di Gria Ternak sekitar 1.200-an ekor. 1.200 ekor. Luar biasa ini teman-teman. Terus apa nggak repot untuk memelihara sebanyak ini domba-dombanya? Jadi yang saya terapin di sini peternakan berbasis semi modern. Jadi kita tetap ibaratnya pakai hijauan, cuma kita udah ulah sedemikian rupa. Jadi nggak terus harus setiap hari ngarit itu enggak. Kayak kita manfaatin kebun jagung itu kita sekali ngarit 1 sampai 2 mobil kita jadiin silase. Jadi itu kita jadiin sebagai sumber serat. Nah, nanti kita mix, kita campur dengan beberapa bahan pakan lain, ada dari pakai kulit kacang hijau, ada pakai kangkung kering juga, sama pakai konsentrat. Jadi di situ walaupun populasi banyak, tapi satu orang itu mampu merawat sekitar 500-an ekor. Jadi di situ dari segi kuantitas kita lebih diringankan, nggak harus tiap hari nyari rumput, nggak harus tiap hari ngarit, dan juga kita lebih diringankan dalam perawatan. Dalam artian kita cukup nyampur beberapa bahan pakan, kita campur, kita setelah selesai nyampur langsung kita kasihkan. Jadi di situ kita lebih simple sama lebih sangat praktis. Pakan sendiri nih Mas, ini banyak sekali pakannya. Ini membuat sendiri atau didatangkan dari daerah lain? Begini. Kita datengin pakan, kalau kangkung kering kita datengin dari Jawa Timur, dari daerah Gresik, dari daerah Surabaya, sama dari daerah Lampung, Sidoarjo dan sekitarnya. Apakah termasuk lebih murah daripada kita mencari atau membuat sendiri? Gini, mungkin mikirnya gini, wah kok dombanya kok makannya uang ya. Setelah kita gali lebih detail, di situ kita menang kuantitas. Ibarat kita kok ngarit 10 sampai 20 ekor kok udah capek, ibaratnya pagi sama sore sampai sore kok ngarit terus itu belum cukup. Dengan sistem pola kayak gini kita lebih efisien, dalam artian yang awalnya 10 sampai 20 ekor udah capek, kita dengan pola kayak gini bisa ibaratnya 300 sampai 500 ekor satu orang itu dari segi kuantitas itu bedanya udah ribu% kayak gitu. Terus lebih efisiennya, dia pertumbuhannya lebih cepat. Jadi kalau kita gemukin dia lebih cepat dan otomatis perputarannya itu juga lebih cepat. Ini lebih praktis dan meringankan ya. Dan untuk pemasaran sendiri nih Mas, bagaimana bisa mendapatkan pasaran yang pastinya akan luas sekali ini karena untuk market dalam hukum usaha yang penting kita punya barang dulu. Jangan karena gini, ketika kita tuh dalam usaha nanti pasti bakal ketemu dengan berbagai masalah. Dalam artian kita jangan sampai ibaratnya kok main di usaha itu terlalu terlalu nganggur, terlalu leha-leha itu malah nggak bagus. Jadi kita dalam step by step kita harus ketemu masalah. Ibaratnya gini, kita nggak punya uang pengen usaha. Setelah nanti kita punya uang, nanti mikir lagi mau usaha apa. Setelah kita jalan usaha, nanti mikirnya nanti marketnya gimana. Setelah nanti ketemu market, nanti cara besarinnya gimana. Dan itu step by step itu kita akan nemuin masalah. Nah di situ kita dituntut kayak di situ kita dididik mentalnya, kita jiwa usahanya nanti keluar. Nah terkait market, asal kita punya barang, market mesti datang. Saya juga dulu awal merintis kayak gitu. Jadi saya selalu mikir marketnya gimana. Tapi kita bismillah aja. Kita jalani dulu, kita berproses dulu. Nanti sambil berjalan otak kita akan dituntut untuk mikir. Dalam artian mikir gimana caranya nyari market. Dan setelah kita jalani, dan saya sudah merasakan sendiri, nanti market kita datang sendiri. Dan paling penting kita manfaatin media sosial. Jadi kita iklan sebanyak-banyaknya dan kita banyak silaturahim ke ternak-peternak. Terus yang ketiga kita banyakin relasi. Jadi kita relasi, banyakin kenalan teman-teman, terus kita
sering iklan di media sosial dan sebagainya, itu salah satu alternatif kita dalam market. Karena gini, zaman sekarang tuh udah zaman ke era yang lebih, era globalisasi lebih kencang, dalam artian kita harus ikut perang dalam era yang udah semakin maju seperti ini. Apalagi semua kan serba canggih, serba online, dan rata-rata tuh orang kalau beli apa-apa tuh nggak mau ribet, nggak mau yang harus langsung terjun ke lapangan, jadi semua udah bisa pakai HP. Nah, di situ kita manfaatin, di situ kita nggak menutup kemungkinan kita bisa memarketkan semua dari hasil ternak di media sosial, gitu. Ya, sangat luar biasa ini Mas Afton, di umurnya yang masih muda. Berapa umur sekarang Mas Afton? Saya besok tanggal 1 April 22 tahun. 22 tahun, ya. Ini luar biasa teman-teman, 22 tahun tetapi sudah mempunyai domba 1000 ekor lebih. Dan dimulai dari tahun berapa ini? Dari sendiri atau warisannya dari orang tua ini Mas Afton? Saya lulus sekolah dari Madrasah Aliyah. Saya lulus tahun 2016. 2016 dan saya di Madrasah Aliyah saya jurusannya agama. Jadi nggak ada hubungannya sama ternak gitu loh. Nggak ada hubungannya. Mungkin kalau saya tuh ditanya tuh Quran hadis atau tafsir saya tahu, tapi kalau ditanya ternak sama sekali karena itu bukan bidang saya. Cuma karena di situ hukum praktis itu selalu di depan, dalam artian namanya teori itu penting, tapi praktek tetap wajib, dalam artian teori ada setelah praktek. Real di lapangan seperti apa itu saya lebih paham dan lebih mengetahui, kayak gitu. Oh ya, jadi pendidikan dasar dalam peternak itu sama sekali belum ada ya Mas Afton? Sama sekali belum ada, dan saya otodidak sendiri. Sambil berjalan, sambil belajar, sambil mengamati, oh ini loh ternak butuh kayak gini, ini loh ternak anatominya tubuh seperti ini, ternak tuh kesehatan gini, makanannya gini. Nah, setelah saya pelajari ini, saya putar, saya main ke sana ke sini, akhirnya ketemu ya. Dan pertama kali memelihara domba ini berapa ekor Mas Afton? Saya awal merintis dari 4 ekor. Dari 4 ekor. Setelah lulus sekolah, saya terjun di ternak. Saya itu masih ngarit dulu. Masih ngarit biasa, manual. Masih manual, saya ngarit. Nah, ketika nyun sewu karena saya anak muda, lulus sekolah profesinya ngarit. Ketika ketemu teman-teman kan kayak kurang etis banget gitu. Masa lulus sekolah badire teman-teman kerja, teman-teman kayak jadi di kantoran, akhirnya kok saya profesinya ngarit gitu kan, kok kayak ketika ada acara reuni atau buka bersama kayak ada minder-minder. Ada minder gitu loh. Makanya saya pengen punya usaha, pengen di ternak. Cuma yang jangan sampai kita tuh yang dibodohi ternak gitu loh. Sebenarnya gini, ternak dia kan hewan bodoh, dalam artian racun pakannya dia mau kita campur racun, dia tetap makan. Jadi saya mikirnya dia tuh hewan bodoh. Jangan sampai kita yang dibodohi domba, tapi domba yang kita bodohin. Dari 4 ekor ke 1000 ekor lebih ini pasti ada pahit manisnya ini Mas Afton. Jangan ngaku pengusaha kalau belum pernah ketipu. Oh begitu. Itu yang kata-kata harus ada dalam pengusaha. Jadi jangan ngaku pengusaha kalau belum pernah ketipu. Karena gini, namanya orang usaha itu mau 1000 mau sampai berapa ratus juta itu wajib ketipu dulu. Wajib ketipu dulu. Entah nanti ketemu sama temen, sama saudara atau sama relasi kerja, itu rata-rata gitu. Jadi kalau kita duduk di kalangan gini, kalau ada 10 pengusaha, terus yang 9 udah pernah ketipu, yang 1 belum, itu biasanya malah sedih karena dia belum pernah merasakan yang ketipu itu. Dan yang kedua, jangan pernah pengusaha kalau belum pernah gagal. Nah, di situ yang perlu kita tekankan adalah gagal. Karena gini, namanya orang usaha itu harus gagal dulu. Nah, bangkit dari kegagalannya itu yang perlu kita apresiasi. Jadi perjalanan dari dia gagal menuju ke suksesnya itu yang perlu kita gali lebih dalam. Apa sih yang bikin gagal? Walaupun kita udah hati-hati sedemikian rupa, namanya kegagalan itu wajib ada dulu. Ibarat kata kita mau naik tangga, itu tuh kita naik tangga 1, 2, 3 sampai 5 tuh kita harus urut. Jangan sampai ibaratnya dari bawah langsung loncat ke nomor 5. Itu resiko gagalan lebih tinggi. Umpama anak kecil aja mau belajar jalan, itu namanya udah hati-hati, kadang tetap juga dia kayak sandung atau kayak jatuh gitu. Nah, itu mungkin perjalanan usaha itu seperti itu. Tetap fase kegagalan itu harus melewati dulu. Dan itu rata-rata semua pengusaha
selama saya kesana kesini ketemu relasi usaha, ketemu pemain-pemain usaha, rata-rata udah ngalami Kegagalan. kegagalan. Dan itu menjadi motivasi tersendiri untuk dan itu, bisa lebih bangkit gitu. setiap pengusaha itu punya jalan gagal sendiri-sendiri, cuma gimana caranya nyelesain di situ tinggal kayak kita gagal nggak langsung ngeluh gitu loh, tapi Ya. gagal gimana kita caranya nyelesain nyelesain masalah yang ada kayak gitu. Ya. Dan untuk pemasaran sendiri Mas Afton, dari mendapatkan domba-dombanya terus kemudian mengeluarkannya dari kandang Mas Afton itu bagaimana Nah, Mas? kalau untuk yang di sini kita meranakan sendiri, sama kita karena kebutuhan saya per bulan minimal 500 ekor, saya ngambil dari peternak binaan sama dari peternak-peternak wilayah sini. Jadi dari peternak sini saya beli, terus saya masukkan kandang, terus saya kalau yang kualitasnya agak kurang bagus kita gemukkan, jantan kita jual di Tulata sama di AGK, betina kita jual di satean atau rumah-rumah makan sate. Terjauh kita sampai Aceh. Sampai Aceh. Kemarin akhir bulan 1 kemarin kita berangkat ke Medan juga. Nah ini besok juga insya Allah akhir bulan ini kita ada pengiriman ke Gorontalo. Ke Gorontalo. Ya. Itu pengiriman setiap pemberangkatan itu ada berapa ekor Mas Afton? Itu kira-kira? kapasitas satu truk, kapasitas sekitar 125 ekor. 125 Untuk ekor. sekali kirim. Ya. Jadi teman-teman kalau nanti misalnya berminat untuk memiliki atau ingin membeli dari Mas Afton, bisa menghubungi nomor Mas Afton ya, Ya. Mas. Ya, kering saja. Dan inilah kandangnya dari Mas Afton. Dengar-dengar ini Mas Afton kemarin dari Australia ya, Mas. Acara apa ini, Mas? Liburan atau bagaimana, Mas? Di sana dalam rangka kita studi banding farm peternakan aja. Jadi kalau Australia kan sekarang udah jadi kiblatnya peternakan. Jadi di sana saya memang sengaja ke sana buat sedikit mengetahui perbedaan peternakan di Indonesia sama di Australia itu seperti apa. Kalau di Indonesia tuh kita kandangnya pakai kandang, nah tuh rata-rata situnya gembala. Emang rumputnya tuh kualitasannya luar biasa. Jadi rumput di Australia sendiri dan Indonesia tuh udah setara sama konsentratnya. Jadi udah kandungannya tuh udah sangat. Dan rumput ya, dan sana tuh udah kayak ketata gitu loh. Jadi kalau di Australia sendiri tuh pemetaan wilayahnya udah ketata. Jadi itu pusat ke mama kambing buat peranakan. Australia Barat itu buat buat perah atau yang buat susu. Teknologinya itu udah modern. Penampilannya tuh tetap medis, tetap kayak orang kantor, beda sama peternak Indonesia. Ya. Ada berapa tempat ini Mas Afton untuk kandang? Kandang kita ada 5 kandang. Ada 5 kandang. Dan ini salah satunya. Satu kandang. Setiap kandang berisi berapa ekor kira-kira? Setiap kandang populasinya sekitar 300-an. 300 sampai 400 kali 5 kandang ya. Kali 5 kandang sudah bisa dihitung sendiri. Dan ini jenis-jenis dombanya ini ada berapa macam ini, Mas? Kita semua jenis domba ada. Semua jenis domba ada. Kita dari domba merino, domba lokal, domba Wonosobo, sama ada domba Garut juga. Kita semua jenis domba ada, dengan tujuan kita lengkapin, kita buat perbandingan, entah dari segi pertumbuhan, reproduksi sama karakteristik kita buat perbandingan kayak gitu. Oh iya. Terus ini Mas Afton, ini ada domba yang kelihatannya paling besar ini ya, Mas. Ini dari jenis domba apa ini, Mas? Nah itu jenis domba Wonosobo. Jadi Domba ini Wonosobo. maskotnya Wonosobo tuh gini, domba ciri khasnya Wonosobo yang nggak ada di kota di daerah lain itu ini. Dia tuh domba unggulan dari Wonosobo. Ini memang ekornya seperti itu ya untuk domba Wonosobo. Kalau untuk domba Wonosobo memang dia tipikalnya ekornya kecil sama kepalanya itu polos. Kepalanya polos. Dan untuk bulunya tidak panjang-panjang. Bulunya dia dalam kurun waktu 3-4 bulan dia panjang. Jadi kita lakukan pencukuran itu per 3-4 bulan sekali. Per 3-4 bulan itu untuk perawatan, pencukuran. Kemudian perawatan kuku-kuku juga ya, 4 bulan sekali 4 itu. bulan sekali. Ini adalah yang hitam juga Wonosobo ini ya, dari Wonosobo. Cuma corak warnanya. Corak warna berbeda. Nah. Ada perbedaan pertumbuhan mungkin kalau dengan yang putih kalau itu. domba yang gen Wonosobo
itu jelas pertumbuhannya lebih cepat. Terus dia emang kategori domba besar dan dia emang posturnya tuh bisa sampai ke 1 kintal lebih. 1 kintal lebih. Untuk bobotnya. Jadi ini salah satu bisa dikatakan ya gen domba terbesar juga, karena ada selain domba Wonosobo ada Merino juga. Ada Merino. Yang pertumbuhannya juga hampir sama dengan domba Wonosobo ini. Kalau Merino sendiri itu asal dari? Kalau Merino asalnya dari Batur. Dari jadi Batur. Ikutnya Banjarnegara, cuma rata-rata karena udah terlalu mendarah daging, orang tuh kadang artiin kalau Merino itu dari Wonosobo gitu, padahal sebenarnya asli Batur Banjarnegara. Asli Batur Banjarnegara kayak gitu. Ya, untuk harga mungkin Mas. Kalau untuk masalah harga itu tinggal menyesuaikan kayak genetik sama jenis sama kualitas. Tapi kalau untuk yang kelas standar itu lepas sapi kita satu pasang sekitar 3,5. 3,5 satu pasang. Satu pasang. Nah, lepas sapi. Lepas sapi sekitar umur 4 sampai 5 bulan. 4 sampai 5 bulan. Kualitas yang udah premium. Pelihara di daerah panas itu bagaimana Mas? Semua di tempat jadi, asalkan itu kecuali di gurun sama di atas laut. Udah itu aja. Itu enggak jadi bisa, ternak ya? semua di tempat jadi, yang penting kecuali di atas gurun sama di atas laut. Karena gini, tinggal itu sanitasi udara sama pakan aja. Kalau ada yang ngomongin kok Merino di tempat mana nggak jadi, nyatanya di daerah Bekasi pun di sana beranak pinak. Karena tinggal sirkulasi udara kita buat senyaman mungkin, sama kita karena dia tipikalnya bulunya tebel, dia sering nafasnya tuh kayak ngos-ngosan. Kita standby kan air minum, intinya di situ. Dan kita untuk pakanannya kita lebih banyakin kehijauannya karena dia butuh banyak asupan airnya. Untuk sirkulasi sendiri memang di sana juga kandangnya didesain berlubang untuk sirkulasi udara masuk. Lebih enak. Ya. Ini apa termasuk domba atau wedus kambing ini? Ini jenis kambing. Jenis kambing ya. Jadi kalau bedanya domba sama kambing, kalau domba itu dia ciri khasnya kayak bulunya yang gembel itu, yang jenis gembel-gembel itu domba. Nah kalau kambing tuh jadi kayak gini, ada Jawa Randu, Etawa, terus bur juga sama jenis kayak sangen juga. Nah itu jenis-jenis kambing-kambingan. Bedanya sama domba, kalau domba tuh kategori yang kayak domba gembel gitu. Nah kalau kambing dia kategorinya yang jenis kayak kambing kayak Jawa Randu gitu-gitu. Di kesehatan sama pertumbuhan. Jadi kalau kita kandang buat kayak perangkung gini, itu dari pertumbuhan lebih cepat. Lebih cepat. Sama dari kesehatannya itu lebih aman. Jadi dia sama kotoran tuh nggak kotak langsung. Dia ada kayak space, ada jarak antara kotoran sama itunya. Sama kambingnya sendiri mungkin ya. Jadi dia nggak langsung kontak antara kotoran sama bisa. Ya, gitu. Karena kotoran sendiri langsung turun ini ya lewat lubang-lubang, terus air seni juga langsung turun semuanya. Jadi perlu diingat ini ya, harus ada persediaan air untuk domba ya karena kenapa persediaan air? Karena dia tuh pakannya kering. Pakannya kering. Dia pakannya kering, jadi dia butuh minum. Ini jenis kambing kontes atau gimana ini? Ini jenis kambing sanen. Sanen. Sanen tuh jenis kategori dari spesialis kambing perah, kambing buah susu. Jadi jadi buat buat kita ambil susunya, kita nanti olah untuk susu kambingnya. Untuk tanduknya memang panjang ya, gitu. Ciri khasnya ini panjang. Oke. Oke ya, terima kasih atas motivasinya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat para pemuda yang mungkin kebanyakan sekarang bingung untuk mencari kerja atau yang lain-lainnya dan malas beternak. Padahal beternak itu sangat menjanjikan seperti ini ya Mas Afton ya. Ya mudah-mudahan sukses selalu ini Mas Afton, dan terima kasih untuk waktunya di hari ini. Dan untuk teman-teman kalau mau datang ke Mas Afton sendiri, ini alamatnya di mana nih Mas? Di Dusun Kemiri, Kelurahan Wringin Anom, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Oke, terima kasih Mas Afton sudah membagikan ilmunya. Bisa jumpa lagi lain waktu ya Mas Afton ya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.